Rasul-rasul semua ngumpul di situ, orang-orang kudus semua tinggal di situ dan menikmati hadirat Tuhan dan kehidupan kekristenan yang luar biasa indahnya. Ya, lupa terhadap kata kai itu, saudaraku, sekaligus ya. Lah bagaimana Yudea kok nggak diurusi? Bagaimana Samaria? Sampai akhirnya ya terjadilah aniaya. Jadi menurut saya aniaya ini meskipun nggak enak, saudaraku, tapi itu barangkali merupakan cara Tuhan supaya mereka menggenapkan akan amanat agung. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihinya. Suara Gembala kali ini akan membawa saudara atau mengajak saudara untuk menelusuri kisah gereja mula-mula. Ya, secara lebih spesifik kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya mulai 1b. Ya, judul perikopnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi bukan aniaya biasa tapi hebat. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Jadi peristiwanya itu martir pertama dari gereja Tuhan, yaitu diaken yang bernama Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus dan tanda-tanda mujizat itu dilempari batu sampai mati, ya. Dan itu diratapi, dikubur dan diratapi oleh orang-orang kudus. Ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ya, ini tampilnya seorang yang bernama Saulus yang nanti akan disebut Paulus. Berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ayat 4, saudara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Filipus di sini bukan murid Tuhan, saudara, tapi Filipus salah satu dari 7 diaken yang dipilih. Pergi satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Saudara, sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Sebetulnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan itu berpesan, nanti kamu tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa di tempat maha tinggi. Dan engkau akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan engkau akan menjadi saksi di mana, saudaraku? Di Yudea, Samaria, Yerusalem dulu ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan ini bicara ini kan mestinya kan kata-katanya itu kan begitu. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Kai, Yudea, Kai, ya Kai, Samaria, Kai, sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, kata Kai itu artinya dan, tapi juga sekaligus. Jadi bukan Yerusalem, selesai dulu, selesainya kapan enggak tahu gitu ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yuk Yerusalem terus. Nah, enggak. Yerusalem kamu kerjakan, sekaligus kamu kerjakan kesaksian tentang Injil, keselamatan Injil, kasih karunia itu, Injil Yesus Kristus itu kepada Yudea. Yudea belum selesai, terus Samaria. Samaria belum selesai, sampai ujung bumi. Seharusnya maksud Tuhan itu begitu. Tetapi murid-murid rupa-rupanya belum bisa mencerna ya akan kalimat yang Tuhan pesankan itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Roh Kudus turun atas mereka, kuasa mujizat terjadi,
gereja di Yerusalem bangkit, dan pada waktu itu dalam satu hari, di hari Pentakosta itu aja 3.000 jiwa bertobat dan diselamatkan, dan gereja bertumbuh dengan sangat cepat sekali. Mujizat-mujizat terjadi, luar biasa. Sampai pasal yang ke-8 ini diawali dengan peristiwa sebelumnya, yaitu Stefanus dibunuh, yaitu dengan dirajam batu sampai menjadi martir yang pertama, saudaraku ya, sampai mati, menjadi martir yang pertama. Nah, di sini saya menangkap, saudara, bahwa ketika terlalu nyaman dengan pertumbuhan jemaat yang luar biasa, dengan tanda-tanda heran, mujizat yang dahsyat luar biasa di Yerusalem, rasul-rasul semua ngumpul di situ, orang-orang kudus semua tinggal di situ dan menikmati hadirat Tuhan dan kehidupan kekristenan yang luar biasa indahnya. Ya, lupa terhadap kata kai itu, saudaraku, sekaligus ya. Lah bagaimana Yudea kok nggak diurusi? Bagaimana Samaria? Sampai akhirnya ya terjadilah aniaya. Jadi menurut saya aniaya ini meskipun nggak enak, saudaraku, tapi itu barangkali merupakan cara Tuhan supaya mereka menggenapkan akan amanat agung. Jadi kalau kita mempelajari kisah para rasul ini, ada baiknya bagi kita untuk memikirkan ya bagaimana kita menjangkau keluar, jangan terlalu koinonistis dan menikmati akan persekutuan yang indah, ada mujizat, ada firman yang baik, ada keindahan kasih persaudaraan, itu baik, tapi tidak boleh melupakan akan panggilan atau perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Kita harus. Nah, di sini terjadi, saudaraku, dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Nah, barulah Injil diberitakan karena adanya aniaya. Jadi, tersebarnya jemaat Tuhan karena aniaya itu justru membawa Injil diberitakan sampai kemana-mana. Dan yang spesifik yaitu Filipus, saudara. Filipus pergi ke satu kota di Samaria. Jadi Filipus bukan hanya lewat Yudea, tapi sampai nyebrang ke Samaria. Dan di Samaria kita baca Filipus bikin jungkir balik kota-kota di Samaria. Di sana mujizat terjadi, setan-setan diusir, ya, kesembuhan terjadi, pertobatan dahsyat luar biasa di daerah Samaria. Nah, baru kemudian setelah itu mereka terus nyebar sampai ke ujung bumi. Saudaraku, inilah makna dari sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita sukai. Terkadang Tuhan izinkan terjadi supaya perintah Tuhan yang kita lupakan atau kita tunda berlama-lama itu segera dilaksanakan. Saya harap saudara menangkap akan pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.